A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berpendirianlah setengku Gunung Uhud. Ma'asyiral muslimin, bahasa serba yang mistis Islami yang saya banggakan, saja semoga dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini saya akan bercerita pendirianlah seteguh Gunung Uhud. Di antara ciri orang mukmin yang adalah berpendirian teguh, pantang menyerah, tidak kenal mundur, dan punya keinginan yang kuat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Surat Al-Hujurat ayat ke-15. Sedangkan orang yang munafik adalah karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Ada ubah ayat ke-45. Keputusan yang mereka buat pun tidak lurus. Ketika keputusan itu ada di belakang mereka, maka mereka pun mengingkarinya. Dan ketika mereka berjanji, maka mereka akan melanggarnya. Wahai hamba Allah, ketika kebenaran itu menyerang, sen yang ada di benakmu itu lebih kuat, dan manfaat yang bisa diraih jelas, maka lakukanlah dengan tanpa mempertimbangkan ini itu lagi, dan jangan ditangguhkan. Buanglah kata seandainya kelak akan, dan bisa jadi majunya seperti pedang di tangan seorang pahlawan. Ada seorang suami yang selalu ragu untuk menceraikan istrinya yang telah membuatnya merasa tua dan miskin. Suami itu pun mengajukan permasalahannya kepada hakim. Hakim bertanya, berapa tahun engkau hidup bersama istrimu? Jawab suami, tadi 4 tahun. Hakim itu bertanya keheranan, selama 4 tahun dan engkau mampu menelan pil kehidupan. Memang benar ada yang disebut kesabaran dan penantian, tapi sampai kapan? Hanya orang yang peka yang tahu apakah sesuatu itu sempurna atau tidak, baik atau tidak, bisa dilanjutkan atau tidak. Saat itulah dia akan segera mengambil keputusan. Seorang penyair berkata, obat penawar bagi yang tidak disukai adalah segera melepaskannya. Dan cerita tentang
perjalanan hidup orang itu bisa ditarik kesimpulan bahwa keraguan dan kebingungan bisa menyerang umat manusia kapan saja. Namun umumnya umat manusia itu mudah sekali ragu dan bingung. Pertama, pada saat menentukan tempat belajar dan spesialisasi yang akan diambil, ada calon mahasiswa ketika harus pendidikan tinggi tidak tahu mengambil jurusan apa, dan itu makan waktu lama untuk menimbang dan memilih. Banyak mahasiswa yang membuang-buang waktunya hingga bertahun-tahun karena ragu jurusan apa yang harus dipilih dan fakultas mana yang harus dimasuki. Ada sebagian yang aku sebelum mendaftar sampai akhirnya waktu pendaftaran habis, dan ada juga masuk jurusan apa saja dan hanya betah setahun 2 tahun. Pertamanya masuk fakultas saya, kemudian berpindah ke fakultas ekonomi, dan setelah beberapa semester pindah ke kedokteran. Usianya pun habis terbuang untuk berpindah-pindah jurusan. Seandainya bahasa mistis dan Islami semuanya dari awal mau mempelajari kemampuan dirinya bermusyawarah dan sering melakukan istikharah, kemudian tidak menoleh ke kanan kiri, niscaya akan bisa menghemat umurnya dan akan memperoleh apa yang dia inginkan dari spesialisasi yang diambilnya. Kedua, pada saat memilih pekerjaan yang sesuai, sebagian orang ada yang tidak tahu apa profesi yang cocok untuk dirinya. Saat sudah menjadi pegawai negeri, ia masuk ke perusahaan sebagai karyawan. Tak berapa lama kemudian ia keluar dari perusahaan itu untuk merintis usaha dagang karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya dalam berdagang. Maka ia pun bangkrut dan jatuh miskin. Alhamdulillah ya teman-teman. Dan terakhir malah tanggung tak punya pekerjaan. Saya tegaskan di sini, barang siapa dibukakan sebuah pintu rezeki, maka hendaklah ia menekuninya. Itu berarti rezeki memang ada di pintu itu. Karena siapapun yang menekuni satu bidang kerja, saya akan datang kepadanya, kemudian kemudahan, pertolongan, dan hikmah. Ketiga,
pada saat menentukan untuk menikah, banyak pemuda yang maju mundur dalam menentukan istri. Kadang pendapat orang lain masuk mempengaruhi penentuan pilihan. Menurut Bapak, ada seorang wanita yang cocok untuk anaknya. Namun itu bukan pilihan anak yang bersangkutan dan tidak disetujui ibunya. Mungkin saja si anak terpaksa setuju dengan pilihan bapaknya, tapi akhirnya rumah tangga anaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan dikehendaki. Nasihat yang saya sumbangkan adalah bahwa Anda jangan maju, khususnya dalam masalah pernikahan, kecuali dari sisi agama, kecantikan, dan kepribadian sudah bisa diterima. Sebab masalah pernikahan adalah masalah kelangsungan hidup si wanita, dan bukan sesuatu yang ketika tidak lagi berharga lalu dengan bebas dicampakkan begitu saja. Keempat, pada saat hendak menjatuhkan talak sehingga berikutnya sudah bulat keinginannya untuk berpisah, sehari kemudian ingin hidup bersama lagi, dan sehari berikutnya berkeinginan untuk mengakhiri bersamanya, dan hari berikutnya berkeinginan untuk memutuskan tali hubungannya. Jangan terlalu sering berubah pikiran seperti itu, maka dia pun Anda kelatihan dirundung panas jiwa dan rusak cara berpikirnya. Semua itu hanya Allah yang tahu. Kesempitan jiwa ini harus diakhiri dengan keputusan yang pasti. Manusia itu hidup hanya sekali. Hari-hari yang telah dilaluinya tidak akan berulang. Jam-jam yang sudah lewat tidak akan kembali lagi. Karenanya ia harus berusaha menikmati waktu yang tidak akan kembali itu, dan agar waktu mengantarkan kita kepada kebahagiaan dengan cara menetapkan keputusan. Ketika orang muslim telah menetapkan keinginannya istikharah dan meminta rekomendasi dari sana sini, maka ia sebagaimana dikatakan di muka, jika mau maka ia akan meletakkan matanya di antara dua keinginannya dan mau tahu apa akibat yang mungkin terjadi. Ia maju bagaikan aliran air, meluncurkan ke depan bagaikan sabetan pedang kokoh, bagaikan jaringan waktu, dan memancarkan bagaikan pancaran fajar. Dalam surat Yunus ayat ke-71 yang artinya, karena itu bulatkanlah
keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Kemudian janganlah keputusanmu itu disia-siakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Ma'asyiral muslimin, begitu cara pendirian Teguh Gunung Uhud. Maka dari itu, marilah kita tutup dengan doa asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salam sukses selalu kita semua, dan sukses selalu. Jangan lupa dukung channel Misi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.